Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Juniarti dari kelas 11 kuliner 1. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal sebagai berikut. Soal nomor 3. Jumlah titik potong yang terbentuk antara garis singgung dan lingkaran berikut adalah jawaban A1. Penjelasan. Dalam geometri, garis singgung adalah garis yang menyentuh lingkaran atau kurva lainnya di satu titik saja. Oleh karena itu, garis singgung dengan lingkaran hanya memiliki satu titik potong dengan lingkaran tersebut. Nomor 12. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat T dan R saling berhimpit. Jika jarak titik T dan R adalah 35 cm dan panjang jari-jari lingkaran yang lebih besar adalah 25 cm, maka berapa panjang jari-jari lingkaran yang lebih kecil adalah? Jawaban B. 10 cm. Penjelasan. Diketahui bahwa jarak antara pusat lingkaran T dan R adalah 35 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran yang lebih besar adalah 25 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lebih kecil dapat dihitung dengan mengurangi jarak antara pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran yang lebih besar. Dengan kata lain, jari-jari lingkaran yang lebih kecil adalah 35 cm dikurang 25 cm sama dengan 10 cm. Oleh karena itu, jawabannya adalah 10 cm. Nomor 14. Diketahui jari-jari lingkaran yang lebih besar dan yang lebih kecil adalah 18 cm dan 2 cm. Dan jarak antar kedua pusat lingkaran adalah 20 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah jawaban E12. Penjelasan. Garis singgung luar P dikurang buka kurung R dikurang R tutup kurung sama dengan 20 dikurang buka kurung 18 dikurang 2 tutup kurung sama dengan 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat sama dengan 400 dikurang 256 sama dengan 144 akar kuadrat sama dengan 12. Nomor 17. Persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari 6 adalah jawaban C. Buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Penjelasan. Persamaan lingkaran dengan pusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam hal ini R adalah 6, sehingga persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat, atau dolar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 dolar. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 kuadrat. Nomor 24. Tambahan uang yang harus dibayarkan oleh peminjam atas pinjaman yang didapatkannya disebut dengan jawabannya D. Bunga. Nomor 25. Modal sebesar M rupiah diperbungakan dengan bunga tunggal P% per tahun selama T tahun. Besar bunganya dinyatakan dengan jawabannya A. Nomor 28. Jika Siska melakukan pinjaman ke sebuah bank pada awal tahun 2024 sebesar 500 juta dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 7.200 hari dengan bunga tunggal sebesar 20% per tahun, maka Siska dapat melunasi hutang tersebut pada tahun, jawabannya B. 2034. Penjelasan. Jadi, 2024 ditambah 19,7 sama dengan 2043,7. Karena tahun tidak bisa berupa desimal, maka kita bulatkan ke atas menjadi 244. Namun, karena pilihan jawaban tidak ada yang tepat 2044, maka jawaban yang paling mendekati adalah 2034. Nomor 31. Pada tahun 2020, Joko melakukan deposit uang ke sebuah bank sebesar 20 juta dengan bunga tunggal 10% per tahun. Besar bunga yang diperoleh Joko pada awal tahun 2025 adalah jawaban B. 10 juta. Penjelasan. Bunga tunggal dihitung dengan rumus bunga pokok pinjaman dikali suku bunga dikali waktu. Dalam kasus ini, pokok pinjamannya adalah 20 juta, suku bunganya adalah 10% atau 0,10 dan waktunya adalah 5 tahun. Jadi bunga yang diperoleh Joko pada awal tahun 2025 adalah 20 juta dikali 0,10 dikali 5 sama dengan 10 juta. Nomor 34. Jika besar bunga pada setiap periode selalu berbeda jumlahnya menjadi bunga berbunga, maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar jawabannya D. Bunga majemuk.
Nomor 37. Bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam saat menerima pinjaman disebut dengan A. Diskonto. Itu dia penjelasan soal-soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.